Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online, bahkan yang ikut serta dalam setiap ibadah di rumah-rumah pada pagi hari ini terus mengalami kebaikan Tuhan. Kita percaya proteksi Tuhan sampai dengan hari ini, dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai dengan pagi hari ini, Engkau terus Tuhan memproteksi kami. Engkau memberikan kasih-Mu. Sebab itu Tuhan, biar pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, membawa hidup kami sebagai korban persembahan yang harum berkenan di hadapan-Mu, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap korban syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kami persembahkan segala yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, bahkan untuk selama-lamanya Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling. Sebab Tuhanlah adalah kekuatan dan mazmur kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, ya Tuhan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, dalam berharap pernah berlindungan. Mari kita sama-sama. Rumah selalu sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bukan kota, hidupku geraja, namun kasih setiamu tak berhenti. Kau bersama kami Tuhan. Mari sama-sama Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Saudara sama-sama. Dalam berharap dan kota. Rumah selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun gunung berajak, namun kasih setiamu tak berhenti. Rumah selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berkota, gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak berhenti. Siapa bisa rumah selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di berdosa, gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setia
percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan telah menaikkan pujian kami ya Bapa. Biar pagi hari ini kami sungguh mendengar suara Tuhan. Tuhan yang berbicara sendiri kepada setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah setiap ucapan syukur kami pagi hari ini. Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyatakan
Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur kemurahan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu, Allah penyelamatku, Allah pelindungku. Haleluya, terima kasih Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, ucapan syukur kami persembahkan Tuhan di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan. Haleluya. Ku sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Engkau pusat segalanya. Engkau pusat hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami terus memandang Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus memandang Engkau Yesus. Berserah kepada kedaulatan-Mu secara penuh Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami dimampukan oleh Tuhan melewati segala, dan biar ini menjadi komitmen kami pagi hari ini. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang sungguh mengasihi Tuhan, Engkau boleh angkat tangan-Mu dimanapun Engkau berada. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, tangan-tangan yang membutuhkan Tuhan, tangan-tangan yang percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu
menyembah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Di penghujung bulan September, di minggu terakhir bulan ini, anugerah-Mu dahsyat, kemurahan-Mu lebih dari hidup, karya-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama secara korporat di tempat ini ya Tuhan, melalui online, melalui streaming, kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu menjamah, hadirat-Mu meneguhkan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan. Dimanapun kami berada, Tuhan Immanuel ada bersama dengan kami. Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami, bahkan di musim paceklik, musim kering, musim di mana kami harus berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau senantiasa Gembala yang maha baik hadir dan menopang hidup kami, menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan, dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar teduhkan jiwa kami, untuk kami boleh mendengar suara kebenaran menyapa kami, meneguhkan kami, membaharui, memulihkan, membebaskan, melepaskan kami sekalian. Untuk kami boleh mengalami sukacita yang penuh di dalam anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saya percaya dan yakin bahwa janjinya menyertai kita, menopang kita dengan tangan yang perkasa, sehingga kita boleh melalui hari-hari hidup dari kemenangan kepada kemenangan sesuai dengan janji Tuhan. Sepanjang bulan ini kita berusaha terus menyatakan perbuatan Tuhan yang dahsyat, mewartakan kebaikannya melalui komunitas, melalui persekutuan tubuh Kristus orang percaya. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, Tuhan ingin agar kita bertumbuh dalam komunitas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, namun kita akan membahas di minggu terakhir ini ialah bagaimana kita bisa sehati melawan satu virus yang dahsyat, yang lebih dahsyat dari virus COVID-19 yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Virus itu sudah ada sejak Kejadian pasal 4, ya, ketika dua orang bersaudara, Kain dan Habel, salah satunya disusupi oleh iri, dengki, sirik, dan akhirnya terjadilah pembunuhan manusia pertama. Gak bisa sejati, tidak bisa sehati, terjadi perpecahan. Bahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama kita mendengarkan sebuah kisah ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian. Di situ pun muncul dua grup, ya, dua kelompok. Kelompok 10 yang begitu ketakutan menghadapi raksasa-raksasa yang ada di kota Yeriko, dan kelompok 2 yang setia terhadap janji Tuhan, yang percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada segala pergumulan dan masalah yang akan mereka hadapi. Dan inilah kelompok Kaleb dan Yosua, dua orang yang akhirnya masuk ke Promised Land, tanah perjanjian, mengalami pengenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Dan sejarah terus berjalan, saudara. Ketika kerajaan Israel berdiri di zaman Saul, Daud, dan Salomo, setelah Salomo terjadi perpecahan lagi, ya, 10 suku mendirikan kerajaan Israel di utara, dan 2 suku mendirikan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan demi perpecahan terus terjadi, dan akhirnya kita juga melihat ke-12 murid Yesus. Dalam perjalanan mereka ingin siapa yang paling besar. Mereka ingin menjadi yang terbesar. Terjadi pertikaian di antara mereka. Dan bahkan dalam surat Paulus kepada jemaat yang paling hebat, karunia-karunia rohani begitu berkembang, begitu dahsyat, roh perpecahan kembali disuntikan oleh iblis di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menggrup, ya, bikin klik-klik, partai-partai, blok-blok, ya, seakan-akan aku kelompok Paulus, aku kelompoknya Apolos, aku kelompok Kefas, Simon Petrus, aku kelompok Kristus. Jadi dalam satu jemaat aja yang kelihatan sudah ada 4 grup nih, ya, saling merasa hebat, saling merasa benar. Saudara, rupanya iblis dari zaman dahulu terus menyuntikkan virus ini, virus Divide et Impera. Ada virus yang sama yang digunakan para imperialis, kolonialis,
Mereka bisa bertahan ratusan tahun menjajah bangsa-bangsa di Asia Afrika dengan memecah belah. Ya, roh perpecahan ini yang harus dilawan, karena roh perpecahan itu menghancurkan, ya, merusak kesatuan, merusak kesehatian. Saudara, itu terjadi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sampai ada di zaman now. Saudara, nah, Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9 mengajak kepada jemaat, ayo kita dewasa, tinggalkan kanak-kanak rohani, terus berpihak-pihak, terus kelompok-kelompok, terus ya bentrok satu sama lain, sehingga kerajaan Allah tidak bisa maju. 2000 tahun sejarah gereja mencatat, gereja tidak pernah hancur karena pengaruh eksternal dari luar. Gereja akan tetap kokoh, kuat, dan bertahan karena Roh Kudus menopang, firman Allah meneguhkan. Tapi gereja mulai kropos, gereja mulai lemah, gereja mulai kalah, terjadi skisma, terjadi perpecahan, terjadi bermacam-macam denominasi, perbedaan satu sama lain. Ya, saudara, karena roh perpecahan yang terus-menerus dihembuskan oleh iblis, tidak sehati, dan akhirnya tidak mengalami yang kita bahas dalam sebulan ini. Kesanalah Tuhan memerintah kehidupan untuk selama-lamanya. Kita melihat satu contoh kisah dari jemaat di Korintus, ya. Paulus berkata demikian, ya, mengatakan, saudara-saudaraku, katakan, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, ya. Kenapa? Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi rupanya kanak-kanak rohani, manusia rohani tidak dewasa dalam Kristus disebut manusia duniawi, yang childish, yang kekanak-kanakan, yang tidak mau bertumbuh, berpuluh-puluh tahun ikut Yesus, tapi terus-menerus, ya, berpihak-pihak, berkelompok-kelompok, ya, punya grouping sendiri masing-masing. Itu manusia duniawi, manusia daging, sarkinoi, ya. Susulah yang diberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu, ini penyebabnya, ya, kenapa terjadi grouping, kelompok-kelompok, ya, blok-blok, saling bertikai satu sama lain, sebab ada iri hati dan perselisihan, pertikaian, percideraan satu sama lain. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, ya? Manusia duniawi, manusia yang manusiawi itu bukan manusia surgawi, bukan orang rohani, tidak dewasa, karena terus-menerus bertikai terus, ya, masalah perbedaan pendapat, perselisihan, debat teologi satu sama lain, ya, masalah istilah, masalah macam-macam, ya. Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani, ya? Yang suka grup itu, ya, main grup-grupan, klik-klikan, ya, kelompok-kelompokan, blok-blokan, itu disebut oleh Paulus manusia duniawi, ya, masih dikuasai oleh roh daging. Jadi apa itu Paulus? Apa itu Apolos? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan, ya. Jadi yang penting bukan faktor manusiawi, siapa yang hebat, siapa yang Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai Apolos, Tuhan bisa pakai Paulus, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan, ya. Dan dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sehati, ya, di tengah-tengah perbedaan, ya, ada beda perspektif, beda pandangan, beda selera, beda pendapat. Apalagi kalau sampai beda pendapatan, itu lebih parah, ya, saudara. Bagaimana kita melawan virus perpecahan dalam suatu komunitas supaya bisa komunitas harmonis, selaras, manis,
mengasihi satu sama lain, Paulus mengajarkan supaya yang pertama, mari kita menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita satu dalam Kristus, kita anggota keluarga Allah, kita orang-orang kudus yang sudah dipersekutukan, dibasuh oleh darah Yesus. Jangan lupa esensi kita, ya. Dulu kita manusia lama, manusia daging, manusia hidup dalam kegelapan, calon neraka. Tapi Kristus sudah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Dan dalam Efesus pasal 4 ayat 2, Paulus berkata demikian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, jadi kalau kita sadar nih, sebenarnya kita satu dalam Kristus. Kita bukan orang yang berbeda. Kita anggota tubuh Kristus, saling meneguhkan dan saling menguatkan satu sama lain. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, praktek kasih dalam komunitas itu dinyatakan saling menolong satu sama lain. Dan bagaimana itu bisa berlangsung dengan indah dan baik? Menghidupi panggilan kita sebagai bagian tubuh Kristus, katakan hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar. Ya, alias apa? Kenapa? Dalam setiap komunitas 10 orang, 50 orang, 100 orang, selalu ada orang yang sombong, selalu ada orang yang merasa sok, merasa jagoan, merasa lebih hebat. Kalau bukan saya ini gak akan ada. Ya, selalu ada orang yang merasa kontribusinya paling hebat, selalu ada. Ya, maka itu yang menimbulkan perpecahan. Ya, dari Tuhan bilang hendaklah kamu selalu rendah hati, punya humble spirit, selalu lemah lembut. Karena ada orang egois dalam satu kelompok yang dengan kekerasan merebut, mengambil. Ya, selalu ada. Ya, tapi kita dipanggil untuk selalu lemah lembut dan selalu sabar. Ya, dan ini adalah perjuangan terus. Proses terus menerus, harus terus diupayakan, ya. Tidak selesai dalam satu periode, proses seumur hidup. Selama kita hidup dalam komunitas, bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, selalu. Hendaklah kamu selalu, always, selalu terus menerus. Selalu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Selalu menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Itu panggilan Kristus. Yang kedua, mari kita belajar melihat perbedaan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, pemberian itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Ya, bahwa perbedaan yang ada itu dari Tuhan. Indonesia punya 1340 suku. Ya, semua berbeda, budaya beda, bahasa beda, kultur dan kebiasaan adat istiadatnya berbeda. Hanya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, 1340 suku yang ada, bahkan ribuan bahasa di seluruh dunia, hampir 18.000 suku-suku, dan semua diciptakan oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Karena spirit of creative, Tuhan adalah kreator yang sangat kreatif, menciptakan bukan cuma satu model, tapi berbagai macam, menunjukkan kekayaan, kelimpahan yang Tuhan. Nah, Tuhan ingin agar kita melihat perbedaan tersebut sebagai kekayaan, ya, sebagai sesuatu yang dahsyat yang bersumber dari Tuhan untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi kalau saya beda dengan saudara, beda lagi dengan saudara-saudara yang lain, kita ini berbeda untuk saling melengkapi, untuk saling membangun, ya. Dan bahkan kita membaca dalam Efesus pasal 4, surat Efesus temanya adalah eklesiologi, tentang gereja, ya. Jadi membahas tentang gereja yang seperti apa dikatakan. Tetapi kepada kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah, nah ini dia, ya, ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Kita tahu ada 5 jawatan dalam gereja. Ada 29
karunia roh yang harus bekerja dalam gereja. Dan saya tidak percaya ada satu orang manusia punya 29 karunia. Gak ada. Punya 5 jawatan semuanya. Ya dia rasul, ya dia nabi, ya dia pemberita Injil, ya dia gembala, ya dia pengajar. Gak ada. Kenapa? Sebab kalau itu semua karunia dia punya, dia gak butuh orang lain untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya. Tuhan ingin agar kita bekerja sama. Kita berbeda, ya, kontras tapi relatif, komplementer, saling melengkapi, saling membangun satu sama lain. Ada rasul, jempol nih, mempersatukan. Karunia rasul, membuka tapi juga mempersatukan. Perbedaan-perbedaan, perselisihan pendapat, semua ditutup dengan seorang rasul yang berdiri dan berkata, inilah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Itu yang terjadi pada gereja mula-mula. Rasul mempersatukan, mempersekutukan dari segala macam. Ada nabi-nabi yang keras, menegur dosa-dosa, ya, membongkar setiap dosa-dosa yang dilakukan di tempat tersembunyi. Bahkan cuma ada dalam hati. Ananias dan Safira merancangkan, tapi Roh Kudus Maha Tahu dibongkar. Ya, ada karunia orang yang karunia nabinya kuat, doyan doa, penyembahan. Ya, kemudian dia punya karunia membedakan rohnya tajam. Ya, ini sudah tahu nih, ini roh setan, roh manusiawi atau roh yang dari Tuhan. Kemudian ada pemberita-pemberita Injil, ya, dari tengah, tampil ke depan, di depan massa, ribuan, puluhan ribu, dengan tajam, dengan tegas, dengan lugas, menegur dosa, menantang orang untuk datang kepada pertobatan. Tapi ada jari manis, simbol dari gembala, ya. Kalau gembala nggak bisa tajam-tajam tuh, ya, harus bisa memelihara, ya. Meskipun dombanya nakal-nakal, udah bodoh, keras kepala lagi, itu karakter domba. Beda dengan siapa? Kambing lebih cerdik dan bisa melawan. Domba itu bodoh, lemah, tapi keras kepala. Kata Yesaya, suka ambil jalannya sendiri, ya. Kumaha aing, kata orang Jerman, di mana saya, suka-suka saya. Itu karakter domba. Nah, Tuhan menganugerahkan gembala untuk menggembalakan bermacam-macam karakter manusiawi, ya, yang saling bertentangan satu sama lain. Kalau nggak ada panggilan gembala, waduh sulit, ya. Jadi saudara, ada banyak orang pengen hidup dengan jadi gembala, tapi ya sukar juga, ya. Jadi yang ketiga ini guru, ya, yang paling kecil bisa ngorek-ngorek sesuatu yang di dalam yang kecil-kecil, yang kecil-kecil detail-detail. Dia ngajar secara sistematis, makin mendalam, dan jemaat bertumbuh. Lima-limanya harus ada dalam sebuah jemaat. Berbeda, tapi saling melengkapi, saudara. Keragaman itu sumbernya dari Tuhan sendiri, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan satu sama lain. Itu yang membuat kita bisa bersatu, saudara. Ya, oke. Yang ketiga, kita melihat perbedaan itu punya tujuan yang dahsyat. Ya. Coba kalau seluruh makhluk itu laki-laki semuanya, 7,7 miliar manusia laki-laki semuanya, gak bakal ada yang bisa hamil, gak akan ada multiplikasi. Yang menghamili ada, yang dihamili gak ada, ya. Atau sebaliknya, ini perempuan semuanya, ya, gak ada laki-lakinya, saudara. Gak ada reproduksi, ya, gak ada multiplikasi manusia, ya. Berbeda, tapi punya tujuan. Tuhan membuat perbedaan dengan tujuan yang dahsyat. Dalam kehidupan, karunia-karunia itu berbeda-beda untuk saling melengkapi. Saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Tanpa kamu, saya bukan siapa-siapa. Tanpa saya, kamu juga bukan siapa-siapa. Saya ingat Ibu Teresa berkata demikian, kelemahanku ditutupi oleh kelebihanmu, kelebihanku menutupi kelemahanmu, ya. Jadi bukan korek-korek kelemahan orang untuk menjatuhkan, ya. Udah tahu nih lemahnya di mana, titik lemahnya di mana, ya. Tumit Achilles, setiap orang punya tumit Achilles, punya titik lemah, ya, blind spot, di mana dia bisa jatuh. Apakah dia punya kelemahan dalam keinginan mata, atau keangkuhan hidup, atau keinginan daging, ya, yang begitu kuat, punya titik lemah. Dan bukan untuk dijatuhkan, justru untuk dibangun, dikuatkan, saudara. Jadi semua perbedaan itu Tuhan hadirkan
untuk kita bisa saling melengkapi, saling membangun, untuk kita bisa melakukan pelayanan dengan baik, dengan satu tujuan yang dahsyat. Apa tujuannya? Dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16, ini tujuannya. Kedewasaan rohani, kematangan, ya, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Semua kelima jawatan, semua karunia-karunia rohani. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi kanak-kanak, ya, yang apa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan manusia yang mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi kita harus membangun terus kesehatian, saudara. Karena tujuannya jelas, ya. Kita terus-menerus menghidupi kesehatian supaya kita sejalan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi kita harus punya perspektif yang benar nih, ya. Kita memang beda. Jangan anggap perbedaan itu jadi musuh, saudara. Kalau kamu berbeda dengan saya, berarti kamu rival saya, kompetitor saya, berarti kamu musuh saya yang saya harus lenyapkan, yang harus saya buang dari komunitas. Justru karena orang yang cerewet, ya, itu melatih kesabaran kita. Orang yang nyebelin, ya, selalu ada orang yang nyebelin, ya, yang bikin ribut, yang egois, mementingkan diri sendiri, ya. Kalau lagi makan rame-rame ngantri, dia ambil semuanya, ya. Nggak sadar bahwa di belakang masih banyak yang ngantri. Bukan cuma ambil semuanya, bawa kresek lagi, ya. Dimasukin ke kresek, dimasukin ke tas, ya, sampai semua yang di belakang nggak dapat bagian. Selalu ada orang yang model begitu di setiap komunitas, ya. Saudara, miliki cara benar, pandang yang tepat, ya, bahwa kita berbeda itu adalah karunia Tuhan untuk kita bisa membangun tubuh Kristus, ya, sehingga kita mencapai kedewasaan. Nah, sekarang secara praktis, ya, bagaimana virus itu kita bisa tangkal. Seluruh dunia sekarang berkumpul bersatu melawan pandemi COVID-19 untuk menemukan vaksin, ya. Apa vaksin yang paling tepat untuk menangkal virus perpecahan yang berkembang begitu dahsyat di setiap komunitas orang percaya, ya. Itu juga vaksin yang harus kita temukan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita tidak harus menciptakannya karena Tuhan sudah menyediakannya, ya. Tinggal kita menerima dan kemudian mengaplikasikan, mengimplementasikan dan mempraktekannya dalam setiap komunitas. Filipi pasal 2, sebuah surat yang dahsyat dari Rasul Paulus. Di sini kuncinya, ya. Kunci bagaimana kita bisa menangkal virus perpecahan yang terus-menerus dilakukan oleh setan di dalam setiap komunitas, ya. Setiap komunitas, lembaga pelayanan, gereja-gereja Tuhan, ada titipan-titipan setan di dalamnya, ya. Ada troublemaker, orang-orang yang terus-menerus merusak, ya. Jadi kalau setan itu nggak bisa merusak dari luar, dia taruh orang di dalam untuk menggerogoti, untuk bikin hancur bagian dalam, kayak rayap, ya. Grogotinya dalam, dari luar masih tetap bagus, dalamnya udah kropos, ya. Saudara kasih Tuhan. Jadi Filipi, jemaat Eropa pertama, jemaat di Makedonia pertama, jemaat yang support Paulus dalam pelayanan misinya, ternyata juga ada pertengkaran di dalamnya. Jadi bukan cuma jemaat di Korintus. Ada orang pikir, waduh saya stres deh, berjemaat di gereja ini, ribut terus. Dia pindah ke gereja tetangga, di sana juga ada ributnya. Ributnya model yang berbeda. Wah, dia pindah lagi ke gereja yang lain, ada juga ributnya, ada juga perselisihannya. Tidak ada gereja yang sempurna, saudara. Kalaupun ada gereja yang sempurna, dan kemudian saudara masuk di dalamnya, gereja itu berubah jadi tidak sempurna gara-gara saudara. Karena saudara bukan orang yang sempurna, ya. Jadi ternyata di jemaat Filipi ada 2 orang pemimpin jemaat perempuan nih sama-sama.
cinta Yesus, cinta pekerjaan Tuhan. Dua-duanya melayani dengan sungguh-sungguh, tapi berselisih pendapat. Euodia, Sintike, ribut satu sama lain. Nah, kemudian Paulus kasih nasihat, ya. Jadi katakan, kalau di dalam Kristus, katakan, sebab apa? Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan kemudian juga ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi yang paling penting dalam persekutuan itu tinggallah di dalam Kristus, ya. Tinggal di dalam Kristus. Sebab kalau di dalam itu ada semuanya nih, ya. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada saling menasihati. Kalau begitu keluar aja, semuanya nggak ada. Adanya cuma di dalam. Kalau di luar kagak ada, ya, saudara. Jadi Paulus menasihati. Karena itu dikatakan, kamu sempurnakanlah sukacita keluhan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, jadi Paulus memperingatkan, ayo jemaat yang ribut terus, kamu sebenarnya sudah satu, ya, kamu sudah satu di dalam Kristus, ya. Oke. Dari ayat yang panjang sampai ayat 15, tapi kita harus tangkal roh virus perpecahan yang menghancurkan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, ya. Dari cuma satu gereja rasuli berubah jadi gereja Katolik dan macam-macam, berubah skisma besar, gereja timur, gereja barat, skisma lagi tahun 1500-an dengan lahirlah reformasi tolak paus di Roma, tapi semua pemimpinnya pengen jadi paus semuanya. Semua pimpinan sinode rasanya rasa paus, ya. Saudara, jadi merasa paling benar, menghakimi yang lain, menyesatkan yang lain, mengkafirkan yang lain, timbul perpecahan. Nah, ini yang menghancurkan. Padahal kita satu dalam Kristus. Tuhan menghendaki semua orang percaya punya kesatuan hati, kesatuan tujuan, satu kasih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Dan orang percaya itu lupa. Unity, kesatuan, bukan uniform. Uniform itu keseragaman. Unity itu kesatuan meskipun ada keberagaman, berbagai-bagai, ya. Bineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi tetap esa, tetap satu jua, ya. Semacam-macam modelnya di gereja dan komunitas dan komsel juga macam-macam orangnya, ya. Sudah nggak cuma semacam. Kita tahu nih karakternya, yang dominan siapa, yang pendiam siapa, yang cerewet siapa, yang suka murah hati siapa, yang suka tamak, ya, ambil jatah orang lain siapa, ya, macam-macam itu orangnya, ya. Cuma jangan lupa esensi kita satu di dalam Kristus, ya, dan kesatuan yang menimbulkan kekuatan, ya, yang menimbulkan kekuatan yang ekstra. Dalam kesatuan dikatakan ada kekuatan yang luar biasa. Satu orang bisa mengusir 1000 musuh, tapi 2 orang bisa bikin 10.000 orang tunggang langgang, ya, naik 1000%. Bersatu itu yang membuat keteguhan, ya. Kesatuan yang harmonis membuat sebuah persekutuan menjadi kokoh, kuat, ya, luar biasa. Nah, yang kedua, bagaimana antivirus ini, ya, antivirusnya, vaksinnya itu bekerja kalau setiap orang punya pikiran dan perasaan Kristus. Ini adalah sebuah pasal yang dahsyat tentang kenosis, kenoo. Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Semua atribut-atribut, ya, keilahiannya dilepas untuk bisa menjadi manusia sama seperti kita, menjadi bayi yang lemah. Yesus di palungan, nggak ada ceritanya Yesus bayi bisa ngoceh, bisa ngomong, bisa bikin mujizat, nggak ada, ya. Bertumbuh seperti manusia biasa. Waktu umur 30 tahun baru dia mulai pelayanan kemesiasannya, saudara. Jadi kenosis, mengosongkan dirinya, kunci untuk menangkal virus perpecahan. Ikuti teladan Kristus, humble spirit, merendahkan dirinya sendiri dari Allah menjadi manusia, menjadi hamba, ya, menjadi anak domba yang dikorbankan, terus turun, tapi kemudian terus Tuhan angkat, dipromosikan.
taktik setan itu angkat ke atas, dipromosikan, kemudian dibanting habis ke bawah. Tapi taktik Allah itu berbeda, ya. Turun, datangnya direndahkan sampai ke titik nadir, kemudian Tuhan promosikan dan diberikan nama di atas segala nama, yang akhirnya setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan berturut bahwa Yesus Kristus Allah Tuhan. Belajar humble spirit, punya roh yang rendah hati, mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, mengutamakan orang lain. Jangan orang lain, gak peduli orang lain, ya. Saya nomor satu, yang lain nomor sepatu, gak peduli, ya. Saya teringat dengan sebuah kisah, ya. Ada ceritanya orang diajak naik ke surga dan neraka. Bagian apa? Bagian tempat makannya. Dia kaget, sudah. Ternyata tempat makan surga dan neraka sama aja, ya. Mejanya panjang sekali. Orang duduk berhadapan-hadapan. Di situ segala macam makanan yang enak-enak ada semuanya di meja, ya. Ada puyung hai, angsohi, segala macam. Oh, yang enak-enak, pokoknya semua yang enak-enak dari ujung-ujung ada semua. Di neraka juga sama. Tapi dia kaget. Di surga orangnya sehat-sehat, tanggung-tanggung seperti saya semuanya. Sedangkan di neraka kurus, kayak tiang listrik semuanya, ya. Kenapa? Ternyata rupanya di neraka dan surga itu nggak boleh makan pakai tangan. Semuanya pakai sendok garpu yang panjangnya 2 meter, ya. Tapi kan panjangnya 2 meter, nah orang di neraka kan egois tuh. Lihat ada capcay, puyung hai, angsohi, dia ambil sebanyak-banyaknya, kemudian dia mau masukin ke mulutnya sendiri, nggak sampai, di jalan udah pada jatuh-jatuh semua. Jadi akhirnya kurus, nggak bisa nikmati, karena egois. Tapi orang yang di surga itu kan saling melayani. Jadi saling suap-suapan, ya. Mau apa kamu? Suap-suapan. Makanya gemuk-gemuk, saling melayani. Kebiasaan di dunia dilanjutkan nanti di surga. Ini semua cerita, ya. Bagaimana kalau orang mengutamakan orang lain itu makmur, sejahtera. Orang egois tidak pernah mengalami kesejahteraan. Ya saudara, Tuhan ingin agar kita berpartner, ya. Bangun kemitraan. Nggak bisa hidup itu kita hadapi sendiri, ya. Orang punya kelebihan apa bisa menopang hidup kita. Jadi mari kita pola pikirnya berubah, ya. Jangan ngandelin diri sendiri, ngandelin Tuhan, tapi juga bersama-sama dengan sesama. Kalau Tuhan selalu bekerja lewat orang, lewat manusia lain, ya. Saudara, jadi jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, ya. Merendahkan diri seperti Kristus. Jadi saya ingat kisah, ya, diceritakan pada waktu saya pertama kali ada di sini, ya. Ada 5 pengemis, kelaparan semuanya, bareng-bareng nih kelaparan. Tiba-tiba mereka bilang, aduh sakit perut, lapar, mau beli nasi uduk. Tapi mereka ambil duit mereka. Satu pengemis yang satu cuma punya uang 1.000, yang lain punya uang 2.000, yang satu punya 3.000, yang satu punya 4.000, dan ada satu yang punya 5.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pas 15.000. Beli satu bungkus nasi uduk 15.000. Wah, kan rame-rame tuh bareng-bareng. Orang 5, duit ber-5, 15.000 dapat 1 bungkus. Begitu sampai 1 bungkus mereka keliling. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yang udunan 5.000 bilang, tadi kan kita udunannya beda, ya. Ada yang 1.000, 2.000. Jadi cara makannya juga beda. Yang makan 1.000 hanya boleh pakai 1 jari. Ambil nasinya pakai 1 jari. Yang kasih 2.000 pakai 2 jari. Yang kasih 3.000 pakai 3 jari. Yang kasih 4.000 pakai 4 jari. Hanya yang kasih 5.000 boleh pakai 5 jari. Kira-kira yang makannya paling banyak yang mana coba? Yang pakai 5 jari dia ambil duluan, ya. Yang pakai sejari nggak masuk-masuk. Jatuh lagi. Nah, ini bukan mitra, ya. Ini bukan partnership. Yang merasa kontribusinya paling besar, dia menguasai yang lain, ya. Yang persembahannya paling gede, dia merasa memiliki, ya. Wah, kalau bukan saya, ya, wah ini nggak bakalan nih. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya antivirus atau vaksin yang ketiga ialah apa? Melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, ya.
Lakukan dengan ketulusan. Ya, dikatakan dalam ayat 14 dan 15 berbunyi demikian, Filipi pasal 2. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi orang kalau lakukan apapun dengan sungut-sungut, tidak rela, tidak sukacita, berbantah-bantah, ribut satu sama lain, jelas motivasinya hidden agenda, motivasi yang tersembunyi. Ada tujuan-tujuan tersembunyi supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan generasi yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Intinya adalah saudara, kalau kita punya ketulusan hati, kemurnian hati, akan menangkal virus perpecahan. Mazmur 73 ayat 1, Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Ya. Orang bisa punya nama tulus, tapi hatinya bulus, ya, tidak tulus, punya tujuan tertentu, motivasinya saya bisa dapat apa? Kalau saya capek-capek, upahnya mana? Wani piro, ya. Ini generasi zaman now, ya. Ini adalah fakta yang ada. Wani piro. Tuhan berkata ada pahala, ada upah, ada mahkota menanti. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja bagi Dia, saudara, kita hidup bukan dari gaji. Saya dengar kesaksian barusan mau berangkat ke sini, Pak Pendeta, gaji saya dipotong 50%. Ya, pegawai negeri itu, pegawai negeri. Harusnya 12 juta, sekarang saya cuma terima 5 juta, ya, karena pemerintah daerah bla 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 bla. Aduh, tapi puji Tuhan, Tuhan peliharakan. Ya, intinya manusia lah hidup dari gaji. Gaji itu serentetan angka, manusia hidup dari berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan yang dahsyat, saudara. Jadi jangan ada pamrih, jangan pengen puji-pujian yang sia-sia. Jangan lakukan pencitraan, saudara. Itu ciri-ciri orang yang tidak tulus. Ada maksud yang tersembunyi. Tapi Tuhan ini ada kita tetap tulus di hadapan Tuhan. Dan kita satu dalam Kristus. Ini vaksin. Ini vaksin yang Tuhan sediakan untuk virus perpecahan yang menghancurkan, merusak, dan membuat gereja tidak mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Jadikan mereka satu ya Bapa, supaya dunia percaya. Kenapa sampai hari ini dunia tidak percaya? Karena roh perpecahan, spirit denominasi mendominasi gereja Tuhan. Yang penting tinggikan nama Yesus, yang penting panji salib Kristus ditegakkan. Kabar baik boleh terus, ya, perbedaan jangan terus ditonjolkan. Jangan terus cari perbedaan-perbedaan, ya. Karena perbedaan itu memang berkat dari Tuhan, karunia dari Tuhan untuk saling melengkapi. Yang paling penting kasih mengatasi segala perbedaan. Asal hatiku dan hatimu adalah hati Kristus, pikiran Kristus, saudara yang kasih Tuhan, maka kita bisa selaras bergerak secara bersama-sama. Hari ini ada gerakan okumenik, berusaha menyatukan secara organisasi gereja-gereja seluruh dunia. Saya pesimis, tapi kalau kesatuan tubuh Kristus secara spiritual, saya percaya, di mana Roh Kudus mendominasi, firman Allah berotoritas penuh, maka apapun merek gerejanya, kita tetap satu dalam Kristus. Mari kita jawab doa Yesus dengan punya hati, sehati, menangkal virus yang menghancurkan komunitas orang percaya, supaya berkat Tuhan boleh terus dicurahkan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kehidupan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama-sama mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan doa Yesus. Kita tahu virus-virus perpecahan hanya bisa diatasi dengan vaksin kasih Bapa Surgawi. Kasih mengatasi segala perbedaan, kasih menutupi segala kekurangan, kasih ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Biar kasih surgawi mengalir tercurah dalam hati kita. Kasih Bapa melimpah dalam hidup kita, sehingga segala perbedaan, segala perselisihan, pertikaian, apapun yang bukan berasal dari Tuhan dihalaukan, dan kasih Tuhan mengalir, membanjiri hati kita. Oh haleluya, haleluya. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah kami
bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Surgawi, sumber kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, kasih agape yang mengalir di tengah setiap hati kami, di tengah setiap komunitas kami, sehingga kami bisa melawan virus perpecahan yang menghancurkan dan menggerogoti gereja Tuhan, menggerogoti komunitas orang percaya. Tuhan, kami berdoa supaya kasih, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran, buah-buah roh yang manis berkarya dengan dahsyat dalam hidup kami. Segala bentuk iri hati, perselisihan, segala bentuk dendam, kebencian, iri hati, segala bentuk luka-luka batin, Tuhan pulihkan, balut setiap luka batin kami. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus menyembuhkan setiap luka-luka hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap hidup harmonis dan kasih satu sama lain. Kasih yang mempersekutukan dan menyempurnakan setiap komunitas kami, keluarga-keluarga kami. Kasih yang menyembuhkan dan kasih yang tidak pernah gagal mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami. Curahkan dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Kau memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Tercurah kasih Bapa surgawi, tercurah kasih surgawi, mengalir, melimpah, menghanyutkan segala dendam, kepahitan, kebencian, dan kami dipenuhkan dengan kasih Bapa surgawi, sehingga kesaksian kami efektif dan kami boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersuka cita untuk karya dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Haleluya. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman seminggu sepekan. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan.
ditransfer ke rekening gereja. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Dandi Kurniawan dan Saudari Sinti Agnes pada Sabtu 3 Oktober 2020 pada pukul 11 siang. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam doa malam pada Kamis 1 Oktober 2020 pada pukul 7 malam yang akan dilaksanakan via Zoom. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Maria Hendrawan dan Saudari Lismea pada Sabtu 10 Oktober 2020 pada pukul 10 pagi di Gereja Lantai 1. Jika ada keberatan atas rencana ini dapat menghubungi Gembala Sidang dan pengurus. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC peraturan kehidupan jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Nanti pukul 10 siang masih tetap ada ibadah live streaming seperti saat ini, dan untuk minggu depan ibadah juga masih ditiadakan secara onsite atau di gereja, tetapi akan disiarkan secara live streaming juga di Facebook maupun Instagram maupun YouTube GBI Harapan Baru. Jadi saudara bisa mengunjungi website GBI Harapan Baru juga untuk mengikuti segala informasi yang terupdate. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dalam proteksi perlindungan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan untuk selalu berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini kita akan mengakhiri ibadah live streaming online untuk ibadah raya yang pertama jam 8 pagi, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa bergabung di ibadah raya yang kedua secara streaming jam 10 siang nanti. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, sebab Engkaulah perisai kami, Engkaulah penopang kami. Kami bersyukur setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai Kau ku kan berkat
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Untuk kami boleh mengambil bagian dalam beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu yang indah, yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Pada siang hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja GBI Harapan Baru. Kami berdoa untuk Pak Andreas yang telah Tuhan tempatkan sebagai gembala. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat ya Bapa dalam memimpin jemaat GBI Harapan Baru. Biarlah jemaat boleh mengalami pertumbuhan, mengalami lawatan Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu. Dan berkati dalam segala pergumulan keluarga, Tuhan hadir, Tuhan proteksi, dan Tuhan juga mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Terima kasih Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Harapan Baru. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus pakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, semua jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu. Engkau sudah memberkati setiap mereka yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa minta pemulihan dari Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan pemulihan kesembuhan atas kehidupan mereka. Yang mengalami kemerosotan secara rohani, kami berdoa supaya Tuhan Engkau pertemukan dengan mereka, Engkau berjumpa dengan mereka secara pribadi, sehingga mereka boleh menemukan pengharapan yang ada di dalam Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami kemerosotan secara ekonomi. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau membuka pintu berkat, mencukupkan segala kebutuhan ekonomi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat GBI Harapan Baru ada dalam proteksi ilahi Tuhan, ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam masa pandemi ini semua jemaat akan diproteksi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, dan bangsa kami ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin dalam bangsa ini, baik dari pusat Pak Jokowi sebagai presiden tertinggi dalam bangsa ini, wakil presiden, bahkan sampai dengan pemerintah daerah yang dekat dengan kami RT RW. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka, hikmat yang dari Tuhan melimpah atas kehidupan mereka, sehingga biarlah setiap kebijakan, keputusan yang diambil boleh membawa dampak yang baik bagi bangsa ini, membawa bangsa itu mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang telah Tuhan tempatkan pada hari-hari ini untuk merawat setiap saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu, perlindungan-Mu atas kehidupan mereka, dan pakai mereka ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk memulihkan saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19 ini. Dan kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang ditentukan Tuhan, biarlah COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik dalam bangsa kami maupun di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga utusan gereja yang melayani di berbagai tempat. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka dalam masa pandemi ini. Biarlah mereka pun terpelihara sempurna oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun dalam bulan ini, dalam minggu ini, kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, semakin bertambah usia, semakin mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, Allah yang menuntun kehidupan kami baik dan indah, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sekarang sedang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi. Arahkan hatimu kepada Tuhan di surga. Terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan memutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin.